Bangga jamaah yang masih di belakang, silahkan diisi soft terdepan yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da dhalika alhamdulillah, wa kadhalika alhamdulillah, wa subhanallah.
سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان من خلق 7 سماوات بغير عمد سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرباته وأهل بيته إلى يوم القيامة أما بعد. أيها الحاضرون المحبوبون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقوى، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia yang besar bagi kita pada saat ini, pada hari ini, dalam rentang waktu kehidupan kita masih Allah gunakan dalam jalan-jalan ketaatan, waktu dalam ketaatan, hidup dalam ketaatan. Mudah-mudahan bentuk salat Jumat kita pada hari ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima pada hari kiamat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada siang hari ini masih dalam nuansa bulan Ramadan yang karim, yang mulia, bahkan sudah melewati fase yang terakhir, di mana mungkin beberapa hari lagi umur kita akan sampai di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita umur sampai ke penghujung Ramadan, bahkan sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan sehat wal afiat serta kebarokahan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan hari ini khatib senantiasa berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah khususnya, juga umumnya kita semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, bimtisali awamirihi wajtinabu nawahi, berupaya sekuat tenaga dalam kita meningkatkan ketakwaan dalam setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya sekuat tenaga
menjauhkan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dari setiap apa saja, segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik perkara yang makruh apalagi yang haram. Hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan kita yang sudah melewati fase akhir ini, marilah kita renungkan kembali bagaimana adab-adab kita dengan bulan Ramadan yang hadir dalam kehidupan kita ini. Baik penyambutan kita, amaliyah kita sehari-hari, sudahkah kita benar-benar sesuai menjamu Ramadan ini dengan adab-adab yang mulia sebagaimana diajarkan oleh para ulama? Paling tidak khatib akan menyampaikan 6 adab daripada puasa kita, di mana adab yang pertama adalah selama menjalankan ibadah Ramadan, apakah berpuasa, apakah beribadah qiyam malamnya, maka perlu sekali kita senantiasa ingat adalah menjaga mata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa pandangan mata, apalagi kepada maksiat, masya Allah, adalah salah satu panah daripada panah-panah iblis. Kalau makan kita bisa terasa, mungkin bisa mencegah. Di depan kita masih bisa menahan, di atas meja kita bisa tutupi. Tetapi perkara pandangan mata ini sulit sekali untuk kita kadang kendalikan. Hari ini anak kita, istri kita, di rumah kita, media sosial begitu terbuka. Sekali klik saja sudah bisa melihat macam-macam yang ada di HP itu. Maka pandangan mata kita ini kadang-kadang mudah sekali untuk terjerumus dalam pandangan-pandangan yang maksiat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin zaman dahulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang pandangan mata, yang dipandang itu adalah perkara yang nyata di depan mata. Karena waktu itu nggak ada video-video, waktu itu belum ada layar-layar, apalagi smartphone. Tetapi makna pandangan itu meluas, bukan hanya yang zahir secara tatapan kita, tetapi hari ini pun yang di dunia maya juga masuk dalam hukum itu. Gambar yang ada di dunia maya dihukumi sama dengan yang ada di luar dunia maya, yaitu yang nyata. Maka bagaimana kita menjaga mata kita dengan arus yang luar biasa informasi, dengan segala macam acara-acara yang digiurkan, yang diberikan dari media itu. Mungkin di antara kita yang sudah sepuh sudah nggak mau lagi lihat HP, lihatnya Quran. Tapi bagaimana dengan yang muda? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan istri kita? Padahal kalau sekali pandangan mata saja itu adalah bisa menjadi panah daripada panah-panah iblis. Maka bayangkan kalau orang yang senang melihat layar kaca, televisi, HP, bahkan yang dilihat itu bukan ceramah, tapi yang bergoyang-goyang, yang berjoget-joget, bahkan na'udzubillah tanpa busana, atau setengah busana, atau seperempat busana. Maka tidak kita sadari sesungguhnya kita menghabiskan amaliyah-amaliyah Ramadan kita ini dengan sia-sia. Maka mari ini menjadi evaluasi diri kita. Kadang-kadang Masya Allah, niatnya beli HP yang canggih untuk baca Quran, tapi baca Qurannya dengan nonton yang lainnya itu jauh sekali, bahkan lupa Qurannya. Memang setan itu pintar sekali, udah beli HP yang bagus, bisa lihat
Al-Quran, tapi setelah dibelikan bukan buat baca Quran. Masya Allah. Padahal hadirin, Nabi itu sudah jelas-jelas memberikan peringatan kepada kita bahwa kalau ingin menikmati rasa manisnya iman, maka satu-satunya jalan adalah apa? Yaitu menjaga pandangan kita. Kalau ingin diberikan cahaya dalam hatinya sehingga mampu menikmati manisnya iman, maka menjaga mata adalah faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, sudahkah kita selama Ramadan ini menjaga mata kita dari perkara-perkara yang haram? Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga lidah kita. Jangankan dari perkataan yang haram, perkataan yang sia-sia pun semestinya kita hilangkan, kita evaluasi setiap hari. Selama Ramadan ini jangan-jangan kita banyak, mungkin tidak ngomongin orang, tetapi berbicara sia-sia, bergurau dengan lewat batas. Maka kadang ini kita tidak beradab di bulan Ramadan ini yang mulia. Padahal kita sudah nyata-nyata ini bulan yang mulia, tapi sikap kita tidak mulia dalam perkataan. Apalagi na'udzubillah, kalau bentuknya sudah mulai ghibah. Memang dia tidak makan, memang ia tidak minum, tetapi berapa banyak orang yang tidak makan dan tidak minum, tetapi ia tidak terasa telah memakan daging saudaranya. Maka pada zaman Nabi itu ada dua orang wanita yang dia berpuasa saking karena laparnya hampir meninggal dunia, sehingga sahabat menceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi yang mendengar itu mengirimkan daripada mangkok, suruh memuntahkan apa yang ada di perutnya itu. Maka dimuntahkanlah itu. Setelah dimuntahkan ternyata keluarnya itu daging-daging itu. Karena Nabi mengatakan orang ini puasa tapi kerjaannya ngomongin orang. Dalam kesempatan yang lain Nabi pun bertemu dengan satu golongan orang. Kemudian Nabi mengatakan, cungkil kotoran-kotoran yang ada di gigi kalian. Maka mereka bilang, kami hari ini nggak makan daging ya Nabi. Maka kata Nabi, daging saudaramu itu ada di gigimu itu. Kenapa? Karena sibuk berkumpul-kumpul, bukannya mudzakarah, bagaimana meningkatkan iman, tapi bagaimana menjatuhkan kawan, menjatuhkan tetangga. Dan ini nggak terasa, karena kadang-kadang seru yang begitu. Yang tadinya nggak ada niatan pun jadi ikut. Maka adab kita bagaimana hari ini sebelum Ramadan berakhir, kita betul-betul jaga lidah kita. Dan yang ketiga juga tentu ini berhubungan jaga telinga kita. Karena kata Nabi, orang yang mendengarkan ghibah, yang ikut juga daripada ngomongin orang lain, maka sesungguhnya telinga itu adalah, apa kata Nabi, orang yang ghibah dan orang yang mendengarkannya itu sama-sama bersekutu dalam dosa. Nah, kalau kira-kira ada berani nggak Bapak? Kira-kira mau ngomongin orang itu, nah saya permisi dulu lah gitu, untuk menjaga itu. Tapi sulit itu, karena kadang-kadang apalagi kawan akrab kita, tetangga kita sedang asik ngomongin orang tapi kita nggak tanggapin, takut dia marah. Kadang-kadang malah kita, oh bener itu Pak, ditambah-tambah yang tadinya tidak panas jadi tambah panas. Maka dia bersekutu dalam dosa. Dan yang keempat adalah menjaga anggota badan kita yang lain. Hari ini Masya Allah, kajian-kajian Ramadan di mana-mana. Mulai dari baca kitab, baca Quran, tausiah untuk menambah ilmu agar kita menjadi semakin taat. Tapi ingatlah kata ulama, 3 ciri ilmu warisannya Nabi, yaitu yang pertama, semakin dia belajar, semakin dia mengikuti daripada kajian, maka akan semakin bertambah
takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri daripada ilmunya baginda Nabi adalah semakin ia belajar, semakin dia mengikuti tausiah, semakin dia mengikuti kajian-kajian, maka bertambah pula daripada ghirah untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi. Dan yang ketiga, ciri daripada ilmunya Nabi adalah akan membangkitkan semangat perjuangan. Kalau belajar, kalau kajian, kalau pengajian, tetapi tidak semakin menambah takut kepada Allah, tidak semakin meningkatkan bagaimana mengamalkan sunnah Rasulullah, tidak meningkatkan bagaimana ghirah perjuangan agama, maka jangan-jangan sebagian itu bukan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin Allah Ta'ala, kemudian adab yang kelima adalah hendaknya kita menahan diri kita ketika berbuka puasa, jangan berlebihan. Karena hakikat esensi berpuasa itu ingin melemahkan nafsu. Melemahkan nafsu, menguatkan ketaatan, menghidupkan sifat-sifat malaikah. Tapi kalau kita, Masya Allah, puasa niatnya untuk mengekang nafsu, mengurangi nafsu, tetapi yang terjadi kadang-kadang justru ketika berpuasa, di ujung-ujung puasa malah mengumbar nafsu. Sibuk makanan dari siang dikumpulkan sampai sore, sampai lupa ngaji, lupa ini mau apa? Apalagi menjelang lebaran ini, kita koreksi diri kita, anak kita, istri kita, berapa banyak kemudian yang akhirnya mengorbankan tarawihnya, mengorbankan tilawah Qur'annya untuk apa? Ya sebenarnya kalau penjual kue masih wajar karena itu ma'isyahnya. Tapi ini tidak. Enggak tarawih, enggak ini karena nanti hormat tamu, takut ini kalau datang ke rumah tidak ada makan yang dimakan, sehingga bikin kue sampai tengah malam, sampai tidak tarawih, tidak jamaah. Masya Allah. Menjelang berbuka ditumpuk sana tumpuk sini makanan. Ini mau melemahkan nafsu atau justru malah mengumbar hawa nafsu? Maka kita kekang ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya membaca sebuah kisah seorang ulama besar sebagaimana Syekh Khalil Ahmad misalnya. Beliau itu berbuka puasa hanya dengan sepotong roti saja. Bahkan gak sempat untuk membalas daripada tulisan-tulisan surat-surat yang datang kepada beliau. Ada juga seorang ulama yaitu Syekh Abdul Rahim, yang beliau itu hanya berbuka dengan teh saja, gak ada manisnya Pak. Ketika khadimnya bertanya, Syekh nanti antum tuh lemah, nanti sakit, khawatir. Maka kata beliau, cukuplah ini untuk melemahkan hawa nafsuku. Karena telah nikmat rasa lapar itu menjadi rasa manis untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ajarkan anak kita, istri kita, bahwa kalau puasa itu apa? Taunya buka itu poya-poya. Masya Allah, la quwata illa billah. Maka adab kita ingat lagi kembali sebelum Ramadan ini selesai. Dan adab yang keenam adalah kita senantiasa cemas apakah Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya atau tidak. Maka kita dengan rasa cemas itu sering melafalkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan, sebelum berpuasa kita banyak istighfar. Dalam berpuasa kita banyak beristighfar. Dan setelah berbuka puasa pun kita banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan ibadah Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu apakah umur kita nanti masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang pasti hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam bulan Ramadan. Maka marilah benar-benar kita koreksi setiap amalan-amalan pada bulan Ramadan. Sudahkah dalam tingkatan amaliyah kita puasa ini sudah menjadi kebahagiaan dalam diri kita? Sudahkah sahur sudah menjadi kebahagiaan dalam diri kita? Sudahkah membaca Al-Quran menjadi candu dalam diri kita? Sudahkah sholat menjadi rasa nikmat dalam diri kita? Sudahkah berzikir menjadi hal yang suatu kita idam-idamkan dalam diri kita? Kalau hari ini baca Quran masih membuat kita membosankan, sholat yang begitu lama dalam tarawih apapun yang wajib masih membebani kita, maka masih ada waktu bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan giroh daripada keimanan kita. Lemahnya kita beribadah, lemahnya kita membaca Al-Quran, lemahnya kita sholat, lemahnya kita berzikir, itu bukan karena lemahnya fisik kita, bukan karena lemahnya mata kita, bukan lemahnya kaki kita, tapi itu adalah lemahnya iman kita. Maka banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan iman kita, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, sehingga ibadah-ibadah itu begitu ringan dan begitu nikmat. Membaca Al-Quran begitu nikmat, tarawih yang panjang pun begitu nikmat, salat-salat malam pun begitu nikmat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jika kita belum mampu menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang begitu banyak ini, maka sesungguhnya kita harus terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menutup daripada khutbah siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di zaman yang akhir ini, hidup kita yang semakin menipis ini, kita benar-benar diberikan keberkahan hidup dengan sehat wal afiat, rizki yang barokah dan penuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Irfa' lahum ad-darajat ya qadi al-hajat ya ghafir adh-dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya ilahana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khati'atina fi syahri Ramadan. وارفع درجاتنا في شهر رمضان واستر عيوبنا وعوراتنا في شهر رمضان ويسر أمورنا في شهر رمضان برحمتك وكرامك وجودك يا إلهنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمؤمنين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا إلهنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله.
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Istaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu, luruskan dan rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Cek cek cek.
dia ini